Shalom jemaat Bethesda Church dan jemaat Tuhan lainnya yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, saya berdoa saudara baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kesehatan saudara baik-baik, keluarga saudara baik-baik, usaha dan pekerjaan saudara baik-baik, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan tentunya. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk Bethesda Church. Gereja ini boleh ada murni karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan bertepatan pada bulan Desember 2020 ini, Bethesda Church sudah memasuki usianya yang ketiga tahun. Saya percaya kalau Tuhan Yesus yang memulai, Tuhan Yesus juga yang akan menyertai, memperlengkapi, memberkati, dan memberikan pertumbuhan. Suatu sukacita yang besar sepanjang 3 tahun ini. Melihat gereja ini bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus untuk menjawab dan melayani kebutuhan jemaatnya. Puji Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada gereja ini. Bloom Women's Ministry, Grace Army, Charis Kids, dan Bethesda Music. Puji Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus kirimkan untuk membantu pelayanan di dalam gereja ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua bentuk dedikasi yang diberikan sepanjang 3 tahun ini, baik waktu, tenaga, ide, hati, bahkan materi, terutama khususnya dalam mempersiapkan program acara Bethesda Church Christmas Celebration 2020 yang melibatkan seluruh divisi pelayanan, Bloom Women's Ministry, Grace Army, Charis Kids, Bethesda Music, dan tentunya Bethesda Church sendiri. Sekalipun di masa pandemi segala sesuatunya serba terbatas, tetapi kami tidak mau membatasi ucapan syukur kami kepada kasih Tuhan yang begitu besar. Kami tetap mau membuat sesuatu yang spesial dalam Natal tahun ini, Christmas Celebration tahun 2020, karena kami tahu Tuhan Yesus layak untuk mendapatkan semuanya ini. Kami mempersiapkan konsep acara ini selama 2 bulan, sejak September sampai dengan Oktober 2020. Semua meeting dilakukan melalui Zoom. Agak sulit memang membahas segala sesuatu secara online. Tetapi puji Tuhan, pada pertengahan November 2020 kami sudah bisa memulai produksinya dan baru selesai pada tanggal 23 Desember 2020. Semua karena kasih karunia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai semua prosesnya dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada semua yang terlibat atas dedikasinya yang luar biasa, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Doa saya, as you labor for His house, He will labor in yours. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Bethesda Church untuk semua doa dan dukungannya kepada pelayanan Bethesda Church. Terima kasih sudah berjalan bersama-sama dengan kami sepanjang 3 tahun ini. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan saudara mendukung pelayanan kami sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, membalaskan berlipat-lipat kali ganda dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaan saudara. Amin. Dan sebelum masuk tahun 2021, saya mau mengajak saudara untuk terlebih dahulu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam seluruh area kehidupan saudara dan saya sepanjang
tahun ini. Saya mengucap syukur untuk tema tahun 2020 yang Tuhan Yesus berikan kepada Bethesda Church, The Year of Open Doors. Tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan Yesus membukakan pintu-pintu yang baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini memberitahukan kepada kita, yang pertama, bahwa otoritas dan kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus. Dan kabar baiknya, kalau otoritas dan kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus, artinya otoritas dan kekuasaan bukan ada di tangan seseorang yang membenci kita, tetapi otoritas dan kekuasaan ada di tangan seseorang yang mengasihi kita. Kalau otoritas dan kekuasaan ada di tangan seseorang yang mengasihi kita, maka kita percaya Tuhan Yesus hanya membukakan pintu-pintu yang baik dan menutup semua pintu yang tidak baik buat saudara dan saya. Yang kedua, ayat ini memberitahukan kepada kita kalau otoritas dan kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus, betapa dalam hidup ini kita harus betul-betul bergantung kepada Tuhan Yesus. Berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dengan kata lain, berdiri di atas dasar kematiannya. Cara yang praktis adalah memberitakan kematiannya melalui perjamuan kudus. Memang tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun yang lalu membuat segala sesuatunya berubah, sehingga dunia ada dalam keadaan yang gelap seperti yang kita alami sepanjang tahun ini. Kekuatan manusia tidak dapat lagi memberikan kepada mereka seperti apa yang mereka inginkan. Semua pintu, semua kesempatan tertutup. Tetapi ketika dunia ada dalam keadaan yang demikian, justru disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melihat dengan jelas tangan Tuhan membuka pintu-pintu yang baik dan menutup pintu-pintu yang tidak baik buat kita. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk dari jemaat Bethesda Church. Bukan hanya dari jemaat Bethesda Church saja, tetapi juga dari jemaat Tuhan lainnya yang mengikuti ibadah online Bethesda Church. Mereka yang mengalir dengan apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini, berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Lebih radikal lagi dalam memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Mereka melihat Tuhan membuka pintu-pintu yang baik dalam kehidupan mereka. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, masuk tahun yang baru, tahun 2021. Bukan berarti the year of open doors sudah selesai atau berhenti. Tidak, the year of open doors akan terus berlanjut. Tuhan tetap akan membukakan pintu-pintu yang baik dan tetap menutup semua pintu-pintu yang tidak baik buat kita. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan, dan lebih radikal lagi memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Masuk tahun 2021, jangan bangkitkan keputusasaan saudara, tetapi bangkitkan pengharapan saudara. Miliki rasa percaya diri akan masa depan yang lebih baik, confidence, expectation of good in the future. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Our God is the God of hope. Tuhan akan berjalan di depan saudara, menutup barisan di belakang saudara. Tuhan akan menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentiannya untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar dan yang lebih ajaib yang sudah Tuhan Yesus selesaikan dalam seluruh area kehidupan saudara. Pastikan saudara juga mengikuti ibadah minggu pertama di tahun 2021, Vision Sunday 2021 pada tanggal 3 Januari 2021. Saya akan memberitahukan kepada saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk jemaat Bethesda Church di tahun 2021. Seperti biasa di awal tahun kami membagikan wish card, kartu permohonan doa, tetapi kali ini kami tidak dapat membagikan secara fisik. Saudara bisa mendownload wish card-nya dalam bentuk e-wish card, electronic wish card di website kami www.bethesdachurch.id. Dengarkan khotbahnya terlebih dahulu beberapa minggu,
Kemudian saudara boleh isi Wishcard-nya. Setelah saudara isi, saudara download dalam bentuk PDF, simpan dalam handphone saudara atau dalam laptop saudara, dan kita akan sama-sama mendoakan pada hari Minggu yang terakhir di bulan Januari, pada tanggal 31 Januari 2021. Pastikan saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini di tahun 2021. Mengalir di dalamnya, dan saya percaya saudara akan diberkati. Selamat memasuki tahun 2021, tahun yang penuh dengan berkat, kasih karunia, dan kebaikan Tuhan yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sangat mengasihi saudara. Shalom umat Tuhan, selamat datang di Bethesda Church, Gereja Kasih Karunia. Dan tak terasa umat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung tahun di 2020. Dan hari ini kita mau bersyukur atas segala pintu-pintu yang baik yang sudah Tuhan bukakan sepanjang tahun 2020 bagi saya dan saudara. So are you ready to praise Jesus? Saudarakan haleluya! Come on!
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Kasih karuniamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami Bapa. Mari saudara kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu sepanjang tahun 2020 Tuhan. Kejadian demi kejadian di dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati. Kami gak pernah lepas dari kebaikan Tuhan. Kami gak pernah luput dari kasih karuniamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pintu-pintu yang baik yang Tuhan sudah bukakan bagi kami di tahun ini Tuhan. Dan terima kasih untuk pintu-pintu yang buruk yang sudah Tuhan tutup untuk memproteksi kami Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu di setiap musim hidup kami. Kami boleh melewati semua kejadian di hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kekuatan di hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku ada
syukur kami kepada Engkau Bapa yang setia, sebab untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat pintu-pintu yang baik yang selalu Engkau bukakan bagi setiap kami. Buat Tuhan yang selalu berjalan bersama kami, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang mengasihi kami karena darah Yesus, karena iman kami Tuhan, karena kami sungguh mengucap syukur buat apa yang Engkau telah lakukan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, berjalan bersamamu, berjalan di atas dasar penebusan Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan digoncangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku dengan iman kami mau nyatakan Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Tidak terasa kami sudah ada di hari yang terakhir di tahun 2020 dan sebentar lagi, bahkan beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2020. Kami akan masuk ke dalam tahun 2021. Kami percaya Tuhan, masuk tahun 2021 Engkau akan berjalan di depan kami. Engkau menutup barisan di belakang kami, dengan kepak sayap-Mu Engkau menudungi kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar, yang lebih ajaib lagi di tahun 2021. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami yang dengar firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Seperti biasa dimanapun saudara berada hari ini, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Tidak terasa hari ini kita sudah ada di hari yang terakhir. Hari Minggu kemarin kita ada di hari Minggu yang terakhir. Tapi hari ini kita ada di hari yang terakhir di tahun 2020, sebentar lagi, bahkan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Tetapi hari ini sebelum masuk tahun 2021, saya akan memberitakan kabar kesukaan kepada saudara bahwa di tahun 2021 ketika saudara masuk ke tahun ini, Tuhan akan berjalan di depan saudara. Dia akan menutup barisan di belakang saudara. Dengan kepak sayapnya dia akan menudungi saudara. Dan dia akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam tempat perhentiannya. Rest. Mungkin di antara saudara banyak yang berkata, tapi Pak, tapi Pak, sampai sekarang vaksinnya belum ketemu. Sampai sekarang karena vaksinnya belum ketemu, ekonomi tidak akan pernah bergerak. Kalau ekonomi tidak bergerak, daya beli tidak ada. Tapi hanya. Saya mau ingatkan sama saudara. Saudara tahu kenapa bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 38 tahun? Bangsa Israel hidup di padang gurun selama 40 tahun. Total 40 tahun. 2 tahun pertama mereka belum mengembara. 2 tahun pertama Alkitab mencatat mereka berpindah dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tetapi ketika mereka tiba di Kades Barnea, apa yang terjadi di Kades Barnea? Tuhan memberitakan kabar kesukaan kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya. Hal ini menyebabkan satu generasi bangsa ini yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua, hanya Kaleb yang berasal dari generasi yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi di Kades Barnea? Perhatikan baik-baik. Ulangan pasal 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Alkitab mencatat lamanya mereka berjalan dari Kades Barnea sampai ke seberang sungai Zeret itu selama 38 tahun. Padahal secara normal kalau mereka berjalan dari Kades Barnea sampai ke seberang sungai Zeret itu kurang lebih hanya 40 hari. Apa yang terjadi di Kades Barnea? Tuhan seringkali bahkan berulang kali memberitakan kabar kesukaan kepada bangsa ini. Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Suatu negeri dengan mata air, sungai, danau. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, dan madunya. Suatu negeri di mana kamu makan dengan tidak usah berhemat. Suatu negeri di mana batunya mengandung besi. Gunungnya kau gali, ada tembaga. Amin. Suatu negeri, perhatikan baik-baik. Suatu negeri di mana kamu makan, kamu tidak usah berhemat. Dan di ayat yang lain, Tuhan berkata kepada bangsa ini, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang telah aku janjikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun dengan segala perkakas yang baik di dalamnya. Sumur yang tidak kamu gali. Kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam dan kamu makan, kamu akan menjadi kenyang. Pertanyaan saya, semuanya ini berbicara tentang apa? Rumah yang tidak kamu bangun
kamu diami dengan segala perkakas yang baik, sumur yang tidak kamu gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Ini semua berbicara tentang apa? Mendiami rumah yang tidak kamu bangun, sumur yang tidak kamu gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang rest. Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Dengan kata lain, Tuhan mau membawa mereka masuk ke dalam suatu negeri. Ketika mereka masuk, mereka melihat pekerjaannya sudah selesai. Mereka tinggal rest. Rumah sudah dibangun. Mereka tinggal tempati dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Yang baik Alkitab mengatakan. Amin. Sumur sudah ada, sudah digali. Mereka tinggal timba, mereka tinggal minum airnya. Kebun anggur, kebun zaitun sudah ditanam. Mereka tinggal petik dan mereka makan. Dan mereka menjadi kenyang. Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Rest. Tetapi saya mau saudara mengerti, tanah perjanjian saudara, tanah perjanjian saya, bukan berbicara tentang tanah perjanjian secara fisik. Tapi tanah perjanjian saudara, tanah perjanjian saya berbicara tentang rest di dalam Tuhan. Rest atas pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ibrani pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Alkitab mengatakan sebab itu baiklah kita waspada. Terjemahannya baiklah kita waspada dalam Alkitab versi King James adalah let us therefore fear. Sebab itu baiklah kita takut. Takut kalau sampai saudara tidak masuk ke dalam tempat perhentiannya. Takut kalau sampai saudara tidak rest. Amin. Jadi satu-satunya takut yang harus dipelihara dalam hidupmu adalah takut kalau sampai saudara tidak rest. Amin. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Kepada kita juga diberitakan kabar kesukaan yang sama. Hal ini berhubungan dan berkaitan erat dengan apa yang saya mau ceritakan sama saudara tentang apa yang terjadi sama bangsa Israel di Kades Barnea. Kepada kita juga diberitakan kabar kesukaan yang sama. Mendiami rumah yang tidak kamu bangun dengan segala perkakas yang baik di dalamnya. Sumur yang tidak kamu gali, kebun zaitun, kebun anggur yang tidak kamu tanam. Amin. Jadi ini tanah perjanjian buat mereka. Tapi ingat tadi saya katakan tanah perjanjian saudara, tanah perjanjian saya bukan tanah perjanjian secara fisik. Tapi tanah perjanjian saudara adalah rest atas pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Alkitab berkata sebab kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan masuk ke tempat perhentiannya. Amin. Ingat tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah rest atas pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saudara dan saya yang beriman, saudara dan saya yang percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, saudara akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Saya mau kasih tahu sama saudara, Allah begitu senang kalau saudara mau percaya sama apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Saudara memberikan kemuliaan yang tertinggi kepada Allah. Kenapa? Karena saudara percaya kepada karya yang besar yang telah Allah lakukan melalui anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, kembali ke Kades Barnea, apa yang terjadi di Kades Barnea? Saya ulangi sekali lagi. Allah selalu menyampaikan kabar kesukaan kepada bangsa ini. Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang ada mata air, sungai, ada danau. Aku membawa kamu masuk ke satu negeri yang berlimpah gandum jelainya, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, di mana kamu makan dengan tidak usah berhemat. Kamu gali gunungnya, ada tembaga, kemudian batunya mengandung besi. Di ayat yang lain, Tuhan berkata kepada bangsa ini, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang aku janjikan kepada nenek moyangmu. Kamu mendiami rumah di mana kamu tidak bangun rumahnya dengan segala perkakas perabot yang terbaik di dalamnya. Kemudian sumur yang tidak kamu gali, kebun anggur, kebun zaitun
yang tidak kamu tanam, kamu makan dan kamu menjadi kenyang. Amin. Perhatikan baik-baik. Allah sudah mendeskripsikan, menggambarkan tanah perjanjian secara detail kepada bangsa ini sebelum Allah membawa masuk bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menghargai apa yang Allah katakan. Mereka tidak percaya apa yang Allah katakan. Mereka malahan mengutus 12 pengintai untuk membuktikan apa yang Allah katakan. Pertanyaan saya, apakah mereka butuh mengutus pengintai untuk membuktikan apa yang Allah katakan? Allah sudah mendeskripsikan. Tapi mereka mengirim pengintai. Pertanyaan saya, dapatkah mata manusia mendeskripsikan atau menerjemahkan apa yang Allah katakan? Yang jelas-jelas mata manusia selalu gagal. Amin. Kalau Tuhan hari ini menampakkan diri di depan saudara dan Tuhan berkata, aku tahu segala rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi banyak di antara saudara yang berkata, tapi vaksinnya kan belum ketemu. Kalau vaksinnya belum ketemu, ya tahun depan ya ekonomi masih sama saja, belum bergerak. Kalau ekonomi nggak bergerak, daya beli juga nggak ada. Tapi. No. Hanya dengan iman. Hanya dengan percaya. Alkitab tadi mengatakan, sebab kita yang beriman, sebab kita yang percaya. Kalau saudara mau percaya sama apa yang Allah katakan, kalau saudara hari ini mau percaya sama apa yang Allah janjikan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara akan melihat rancangan damai sejahteranya akan digenapi dalam hidupmu untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Musa mengutus 12 pengintai. Masing-masing satu orang dari tiap suku. Termasuk Yosua, termasuk Kaleb. Yosua dari suku Efraim. Kaleb dari suku Yehuda. Mereka mengintai tanah perjanjian. Setelah mereka mengintai tanah perjanjian, mereka kembali kepada Musa. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat sambil menunjukkan buktinya. Bilangan pasal 13, perhatikan baik-baik. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Perhatikan baik-baik, setelah mereka mengintai negeri itu, mereka pulang, mereka kembali dan mereka bertemu dengan Musa di Kades Barnea. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat selama 40 hari sambil menunjukkan hasilnya. Yang 10 orang berkata, kami telah masuk ke negeri itu, kami telah melihat negeri itu. Negeri itu memang berlimpah air susu madunya. Tapi hanya. Manusia selalu berkata, tapi. Bangsa yang mendiami negeri itu kuat. Kotanya berkubu, bentengnya besar. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kita melihat ada orang Enak, ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori, ada orang Kanaan. Mereka terlalu kuat bagi kita tidak bisa mengalahkan mereka. Setiap orang yang kami lihat perawakannya tinggi, mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Mereka mengintai negeri itu dan mereka mengatakan kami memang melihat negeri itu luar biasa baiknya, tapi hanya. Manusia selalu menghakimi apa yang Tuhan katakan. Saya mau kasih tahu sama saudara, apapun yang Tuhan katakan pasti terjadi. Tuhan Maha Tahu, saudara tidak Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu, manusia suka so tahu. Amin. Saudara mau percaya atau saudara nggak mau percaya, saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Saya tidak mengatakan iman kekristenan menentang kesukaran atau kesulitan. No, kesulitan ada, kesukaran ada, tapi iman kekristenan berbicara tentang bagaimana saudara memandang Allah ketika ada kesulitan di depan saudara. Amin. Yang 10 orang boleh berkata, bangsa yang mendiami negeri itu kuat, tapi yang 2 orang berkata, Allah kita lebih kuat. Amin.
Yang ke-10 orang boleh berkata, kotanya berkubu, bentengnya besar, tapi yang 2 orang berkata, Allah kita lebih besar. Nah ini yang harus saudara lakukan untuk melangkah masuk di tahun 2021. Musuh saudara iblis hanya mau saudara fokus kepada masalah, problem, tantangan di tahun 2021. Supaya saudara hanya berkata, tapi, hanya. Hanya tapi. Mereka waktu melihat negeri ini, mereka hanya melihat tantangan. Mereka hanya fokus kepada kesulitan. Waktu mereka melihat ke bawah, ke kota, mereka melihat ada orang enak, ada orang Amalek. Waktu mereka melihat ke atas, ke pegunungan, ada orang Het, ada orang Yebus. Waktu mereka melihat ke laut, ada orang Kanaan. Dan mereka sama sekali tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Mereka hanya fokus kepada musuh, mereka hanya fokus kepada masalah, dan mereka hanya membandingkan masalah, persoalan, musuh kepada diri mereka sendiri. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut mereka hanya bangsa yang mendiami negeri itu kuat. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan bangsa itu. Ada orang enak, ada orang Amalek, Het, Yebus, Amori, Kanaan. Setiap orang yang kami lihat perawakannya tinggi. Mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb, perhatikan baik-baik, menenteramkan bangsa ini. No. Kita akan masuk dan kita akan menduduki negeri ini. Kita pasti mengalahkan mereka. Tapi yang 10 orang berkata, no, kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara hanya fokus kepada masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, maka saudara akan berkata, tidak mungkin. Tetapi kalau saudara hanya fokus kepada Tuhan, hanya lihat kepada Tuhan, hanya lihat kepada Yesus, maka saudara pasti akan berkata, bersama Tuhan, pasti mungkin. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang saudara percaya hari ini menentukan damai sejahtera saudara di tahun 2021. Saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah kehilangan keselamatan saudara. Tetapi saudara akan kehilangan kenikmatan dari keselamatan saudara. Saudara tidak akan pernah kehilangan janji Tuhan. Tapi mungkin saudara akan kehilangan kenikmatan janji Tuhan. Amin. Bilangan pasal 13. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka kembali dari pengintaian, yang ke-10 orang membawa kabar busuk. Alkitab mengatakan mereka membawa kabar busuk. Negeri yang kami intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat tinggi perawakannya. Di sana ada raksasa, ada orang enak. Dan kami melihat mereka raksasa. Kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Pertanyaan saya. Dari mana mereka tahu waktu raksasa melihat mereka melihat seperti belalang? Apakah yang ke-10 orang ini menginterview mereka? No. Saudara mau tahu bagaimana pandangan mereka terhadap bangsa Israel saat itu? Saudara mau tahu? Perhatikan baik-baik. 38 tahun kemudian. 38 tahun kemudian. Sebelum Yosua membawa bangsa ini, generasi yang baru, masuk ke tanah perjanjian. Yosua juga mengirim pengintai, tapi kali ini gak banyak-banyak, hanya 2. Yosua kirim pengintai, kemudian pengintai ini bersembunyi, singkat cerita saudara tahu ceritanya, dia bersembunyi di rumah seorang yang bernama Rahab di Yeriko. Kemudian apa yang terjadi ketika kedua orang ini bersembunyi di rumahnya Rahab? Yosua pasal 2 ayat 8-11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Di sini diceritakan, Rahab, dia menjumpai kedua pengintai ini. Waktu Rahab menjumpai kedua pengintai ini, Rahab berkata begini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Amin. Dan kami telah mendengar apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Raja Amori, Sihon dan Og. Amin. Kemudian Rahab berkata, ketika kami mendengar apa? Allah mengeringkan laut Teberau, apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori, Sihon dan Og. Setelah kami mendengar, apa yang terjadi? Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang terhadap kamu. Wow. Tawarlah hati kami, jatuhlah semangat kami ketika kami mendengar hal itu. Tuhan mengeringkan laut Teberau, apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori? Pertanyaan saya, peristiwa ini, Tuhan mengeringkan laut Teberau di depan mereka ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Dan ketika mereka memerangi raja orang Amori, Sihon dan Og. Pertanyaan saya, peristiwa ini terjadi berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dan ketika Tuhan berperang buat mereka terhadap raja orang Amori dan Sihon dan Og. Mereka mendengar. Mereka mendengar semua kejadian ini. Waktu mereka mendengar, Alkitab mengatakan, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat kami. Dan sayangnya waktu mereka mengintai, 12 mengintai, yang 10 waktu mereka melihat ada raksasa di sana, mereka gemetar. Padahal yang diintai juga lagi gemetar. Bagaimana mereka bisa pulang membawa kabar bahwa raksasa di sana melihat mereka seperti belalang. Padahal raksasa yang mereka lihat lagi gemetar. Alkitab mengatakan kabar yang mereka bawa pulang adalah kabar busuk. Kabar busuk. Dan kabar busuk yang mereka sampaikan, ini sangat disayangkan, membuat seluruh bangsa Israel lebih percaya kabar busuk daripada kabar kesukaan yang selalu seringkali Tuhan beritakan kepada mereka. Kabar busuk yang mereka percaya mengakibatkan seluruh bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Semuanya binasa di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dari generasi ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Alkitab menceritakan, yang ke-10 orang yang membawa kabar busuk mati di hadapan Tuhan kena tulah. Hanya Yosua dan Kaleb yang tinggal tetap. Saya mau kasih tahu sama saudara, apapun keraguan saudara, apapun kekhawatiran saudara di tahun 2021 tidak akan pernah terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Tidak akan pernah terjadi. Kalau saudara khawatir, saudara ketakutan, saudara hanya membuang-buang waktu. Tetapi hari saya mau kasih tahu sama saudara, belajar untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Belajar untuk percaya apa yang Tuhan janjikan. Saudara akan mendengar ada begitu banyak kabar busuk tentang tahun 2021. Karena begini, karena begitu, maka tahun 2021 akan menjadi seperti ini. Karena vaksinnya belum ketemu, maka ekonomi tidak akan pernah bergerak. Kalau ekonomi tidak pernah bergerak, maka daya beli tidak pernah bangkit. Kalau daya beli tidak akan pernah, maka keadaan kita akan menjadi semakin lebih buruk lagi. Padahal hari ini saudara mendengar kabar kesukaan. Tuhan akan berjalan di depanmu. Masuk tahun 2021. Dia akan menutup barisan di belakangmu. Dia adalah gembalamu yang baik. Amin. Sekalipun dunia gelap, tapi dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia menghibur kamu. Dia senantiasa membawa kamu ke padang yang berumput hijau, membimbing kamu ke air yang tenang. Ini kabar kesukaan. Tapi banyak orang Kristen yang lebih percaya kabar busuk daripada kabar kesukaan. Apa yang saudara percaya menentukan damai sejahteramu di tahun 2021. Apa yang terjadi di Kades Barnea? Apa yang terjadi di Kades Barnea? Mereka tidak percaya sama kabar kesukaan yang Tuhan beritakan sama mereka.
Mereka memberontak sama Tuhan. Tadi mereka mengatakan, kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, mereka mengatakan, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun. Tidak hanya itu, Tuhan membawa kita, setelah mereka mengintai, mereka berkata, Tuhan membawa kita masuk ke negeri itu, untuk kita dibunuh oleh pedang. Mulut mereka jahat. Kenapa? Karena mereka percaya kabar busuk. Mereka lebih percaya kabar busuk. Dan perhatikan baik-baik, apa yang terjadi? Mereka memberontak sama Tuhan. Dan mereka berkata, ayo kita angkat pemimpin dan kita kembali ke Mesir. Betapa jahatnya mereka. Karena mereka percaya kabar busuk. Kemudian Yosua dan Kaleb menenteramkan hati bangsa ini. No. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri ini. Amin. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri ini. Dan kemudian Yosua dan Kaleb berkata, hanya jangan kita memberontak kepada Tuhan. Kita akan menelan habis mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, di tahun 2021 ada tantangan, ada pergumulan, ada musuh. Tapi tantangan, musuh, pergumulan bukan untuk menelan saudara. Saudara yang akan menelan mereka. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kemudian Yosua Kaleb berkata lagi kepada bangsa ini, jangan takut sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Amin. Jangan takut masuk tahun 2021. Tapi musuh akan berkata sama saudara, iblis akan berkata sama saudara, hati-hati. Tuhan yang menyertai kamu di tahun 2021 meninggalkan kamu. No. Kita sudah merayakan Natal, kemarin kita sudah dengar kabar baik, kita sudah mendengar kabar kesukaan. Amin. Juru selamat saudara, juru selamat saya, dia memiliki karakteristik. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Sekalipun saudara hidupmu hancur-hancuran, sekalipun saudara tidak lagi menjadi kesaksian yang baik untuk nama Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara, sekalipun di titik yang paling rendah, dia ada di sana memegang tanganmu, menghibur kamu, menyelamatkan kamu, dan dia bisa pakai kembali hidupmu untuk kemuliaan namanya. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan takut, masuk tahun 2021, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah Tuhan berkata tentang yang 10 ini, kemudian Tuhan berkata tentang Kaleb. Amin. Apa yang Tuhan katakan tentang Kaleb? Perhatikan baik-baik. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan berkata sesuatu tentang Kaleb, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Lain jiwanya. Terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, he has a different spirit. Kaleb punya roh yang berbeda. He has a different spirit. Jadi masuk tahun 2021, saya mau saudara memiliki spirit yang berbeda dengan spirit yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya di dunia ini. Saya mau saudara memiliki spirit yang sama seperti Kaleb. Tidak fokus kepada musuh, tidak fokus kepada tantangan, hambatan, pergumulan, tapi fokus sama Tuhan. Hanya ngelihat Tuhan, hanya percaya janji Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalau saudara lihat cerita ini secara keseluruhan dari awal, saudara akan menemukan bangsa Israel sering berkata kepada Tuhan, sering bersungut-sungut, Tuhan membawa saya keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun. Setelah mereka mengintai negeri ini, mereka melihat ada raksasa di sana, mereka bersungut-sungut kembali sama Tuhan. Mereka berkata, oh Tuhan membawa kita masuk ke negeri itu supaya kita dibunuh oleh pedang. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dua kubu yang berbeda, dua iman yang berbeda. Dan saudara tahu apa hasilnya? Mereka masing-masing menerima
apa yang mereka percayai. Amin. Bangsa Israel berkata, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun. Kemudian mereka berkata, oh Tuhan mau bawa kami ke negeri itu supaya kami mati tewas oleh pedang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan saudara akan menemukan hasilnya. Mereka mendapatkan apa yang mereka percaya. Mereka menerima apa yang mereka percaya. Jadi hati-hati. Ada kabar busuk di dunia ini. Ada begitu banyak kabar busuk. Dan kita juga tahu ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara mau percaya yang mana? Saudara akan menerima apa yang saudara percaya. Sebelum saya akhiri khotbah ini, dan sebelum saya berdoa untuk saudara memasuki tahun 2021, saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Perhatikan baik-baik. Sekalipun bangsa ini menolak untuk masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan tidak pernah membuang bangsa ini. Tuhan menemani bangsa ini hidup di padang gurun. Bahkan Yosua, Kaleb juga ada bersama-sama dengan selama 40 tahun. Apapun tantangan yang dihadapi bangsa ini, apapun pergumulan yang dihadapi bangsa ini, apapun kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Betapa Tuhan mengasihi bangsa ini. Ini kasih karunia Tuhan buat bangsa ini. Amin. Jadi masuk tahun 2021, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan akan berjalan di depan saudara. Dia akan menutup barisan di belakang saudara. Dia akan membawa saudara masuk di tahun 2021. Dia akan membawa saudara untuk melihat tempat perhentiannya. Segala sesuatunya sudah dia selesaikan. Jadi masuk tahun 2021, jangan memiliki spirit yang sama seperti yang dimiliki kebanyakan orang dunia. Fokus kepada diri sendiri, membandingkan diri sendiri dengan masalah, dengan tantangan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutmu, tapi, tidak mungkin Pak. No. Jangan memiliki spirit yang sama seperti spirit yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang dunia ini. Tapi miliki spirit yang berbeda, different spirit. Spirit yang sama seperti Kaleb. Fokus kepada Tuhan. Fokus hanya kepada janjinya. Membandingkan Tuhan dengan masalah, tantangan yang saya hadapi. Sehingga perkataan yang keluar dari mulutmu, Tuhan akan. Amin. Jadi masuk tahun 2021, miliki spirit yang sama seperti Kaleb. Jangan fokus kepada diri sendiri, jangan hanya fokus kepada masalah, tantangan. Jangan membandingkan masalah, tantangan dengan dirimu sendiri. Tapi mulai hari ini, perhatikan baik-baik, fokus dan hanya melihat kepada Tuhan. Belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan, belajar percaya kepada janji Tuhan, dan bandingkan Tuhan yang selalu lebih besar, lebih kuat dengan masalahmu. Dan saya percaya rancangan damai sejahtera Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan akan selalu digenapi dalam hidupmu sepanjang tahun 2021. Miliki spirit roh yang sama seperti Kaleb. Selalu melihat kepada Yesus, selalu percaya kepada apa yang Yesus katakan, selalu mengikuti Yesus. Amin. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan masalah, tantangan, tapi bandingkan Tuhan dengan masalah yang kamu hadapi. Maka saya percaya kamu akan selalu berkata, Tuhan akan. Amin. Tuhan akan membawa saya tidak pernah turun tapi terus naik. Tuhan akan memproteksi saya dengan sempurna. Selalu ada makanan dalam rumah saya karena Dia yang memberikan makanan kepada saya. Dia akan membawa saya tidak pernah turun tapi terus naik. Dia membuat segala sesuatunya berhasil dalam hidup saya. Dan saya percaya rancangan damai sejahtera Allah yang memberikan pengharapan akan masa depan akan selalu digenapi dalam hidupmu. Selamat memasuki tahun 2021. Kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
karena dia akan berjalan di depanmu masuk tahun 2021. Dia akan menutup barisan di belakangmu. Dia akan menuntun kamu dan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau, membimbing kamu ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kamu. Dan saya percaya sepanjang tahun depan 2021, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu seumur hidup kamu. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa terus-menerus dan berulang kali. Ada begitu banyak perkataan baik, ada begitu banyak janji-Mu Tuhan, ada begitu banyak kabar kesukaan yang telah Engkau beritakan kepada kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar percaya, kami mau belajar percaya sama apa yang Kau katakan. Kami mau belajar percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami mau menutup telinga kami terhadap kabar busuk yang ada di dunia ini. Tapi kami mau hanya fokus kepadamu, belajar percaya kepada janji-Mu, belajar percaya apa yang Kau katakan. Dan kami hanya mau mengikuti Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami akan masuk ke tahun 2021. Kami akan melihat tempat perhentian kami. Kami akan melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan dalam setiap kehidupan kami. Seperti bangsa Israel Tuhan yang Kau beritakan kabar kesukaan. Kamu akan masuk di satu negeri di mana kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Kamu akan minum dari sumur yang tidak kamu gali. Kamu makan dari kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Kamu makan dan kamu akan menjadi kenyang. Kamu akan masuk ke suatu negeri yang baik dengan mata air, dengan sungai dan danau. Kamu akan masuk ke suatu negeri yang berlimpah dengan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Dan kamu akan makan dan kamu akan menjadi kenyang. Kami percaya Tuhan, inilah tahun 2021 di mana Engkau membawa kami masuk, Engkau berjalan depan kami, menutup barisan di belakang kami. Dan kami melihat segala sesuatunya sudah Engkau selesaikan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam seluruh area kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, melangkah Tuhan. Kalau selama ini mereka mendengar kabar-kabar busuk, tetapi hari ini mereka mendengar kabar kesukaan. Dan biarlah hari ini kabar kesukaan yang diberitakan, mereka mau percaya. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka percaya akan menentukan damai sejahtera mereka sepanjang tahun 2021. Mereka akan menerima apa yang mereka percaya, kabar kesukaan yang Tuhan beritakan hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan hari ini, biarlah mereka bisa masuk ke tahun 2021 dengan kekuatan yang berasal daripadamu, dengan percaya sama apa yang Kau katakan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan menerima hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan elemen perjamuan kudus. Kita beritakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Your glorious be lifted high. You paid in full. You made me yours. Your glorious be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada elemen perjamuan kudus di rumah boleh ambil roti, boleh ambil sirup anggur. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat.
dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan doa kita, syukur kita untuk apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Dengan iman percaya, kesembuhan adalah bagian kita. Karena semua kutuk telah Dia tanggung, maka bagian kita hari ini adalah berkat dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan mengatakan apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Alkitab juga mengatakan Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus, di situ terjadi kemerdekaan. Dan hari ini terjadi kemerdekaan. Saudara akan dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari penderitaan, dimerdekakan dari kebiasaan yang buruk, dimerdekakan dari segala yang jahat. Dan saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Janji firman Tuhan juga berkata, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2020. Dan naikkan doa-doamu, pengharapanmu, permohonanmu di tahun 2021. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan.
Saudara yang punya minyak urapan di rumah, saudara boleh ambil minyaknya. Dan kita akan bersama-sama mendoakan minyak ini menjadi minyak urapan. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, ayat 13. Setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan. Punya kuasa mengusir setan, punya kuasa kesembuhan ilahi, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Saudara boleh ambil minyaknya sedikit, taruh di tangan saudara, kemudian oleskan di kepala saudara. Seperti Daud berkata bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Pialaku melimpah kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar, buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Anak-Mu menggantikan posisi kami di atas kayu salib, memberikan kematian pengganti kepada kami. Supaya hari ini kami yang percaya kepada anak-Mu, kami tidak binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Engkau telah memberikan anak-Mu di atas kayu salib, hancur-hancuran. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan anak-Mu di atas kayu salib. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Karena bentuknya tidak lagi sama seperti anak manusia. Tetapi sesungguhnya anak-Mu hancur-hancuran tergantung di sana. Anak-Mu sedang menanggung semua penyakit kami, penderitaan kami. Dan kami percaya kalau anak-Mu sudah menggantikan posisi kami, menanggung penyakit, penderitaan. Hari ini Tuhan kami percaya kami tidak lagi akan menanggung rasa sakit penderitaan. Kami hari ini menerima hidup yang sehat, menerima tubuh yang kuat. Anak-Mu tergantung di sana, menggantikan posisi kami menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anak-Mu menuai semua kutuk yang seharusnya menjadi bagian kami. Semua yang jahat dituai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya hari ini dan masuk tahun 2021, kami percaya tidak ada yang jahat yang bisa datang kepada kami. Tidak ada kutuk yang datang kepada kami. Hanya kebajikan, kemurahan yang mengikuti kami sepanjang tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa membawa kami tidak pernah turun tapi terus naik. Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu sepanjang tahun depan Tuhan datang ke dalam lumbung-lumbung kami Tuhan. Dan Engkau senantiasa membuat apapun yang kami kerjakan berhasil. Di kota kami diberkati, di ladang kami diberkati. Artinya sepanjang tahun 2021 kemanapun kami melangkah, kami diberkati. Buah kandungan kami, anak-anak kami Tuhan, kami diberkati. Studi mereka diberkati, sukses dan selalu berhasil. Dan kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sebentar lagi, sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Betapa kita mengucap syukur buat semua pemeliharaan Tuhan yang sempurna, buat proteksi Tuhan yang sempurna, buat penyediaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan setiap hari. Saudara dan saya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Kita mengucap syukur buat semua pintu-pintu yang baik yang Tuhan sudah bukakan dalam seluruh area kehidupan kita. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Dengan iman dan percaya kita berani masuk tahun ini penuh keyakinan. Karena Tuhan akan berjalan di depan kita. Dia menutup barisan di belakang kita. Dengan kepaknya dia menudungi kita dengan sayapnya. Dan dia akan membawa kita ke tempat perhentiannya. Tempat yang aman. Ke tempat di mana kita melihat pekerjaannya sudah selesai. Itu sebabnya sebelum kita masuk ke tahun 2021, kita mau memberikan kemuliaan, hormat, pujian kepada seorang pribadi yang menuntun kita masuk ke tahun 2021
untuk melihat perkara-perkara yang ajaib, yang lebih besar lagi. It amazes
Dan akan masuk ke tahun 2021, amin. Tetap percaya, sekali lagi Tuhan berjalan di depan kita. Dia berdiri menutup barisan kita. Untuk setiap kita yang percaya memasuki tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Dan akan menikmati hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Kita akan bersama-sama menghitung mundur untuk masuk ke tahun yang baru, tahun 2021, amin. Kita hitung dari 10. Oke, bersama-sama dimanapun kita berada, mari kita bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keluarga besar Bethesda Church mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dengan iman dan percaya kita masuk tahun ini karena kita tahu dan kita percaya Tuhan Yesus berjalan di depan kita, menuntun kita memasuki tahun ini. Dan dia menutup barisan di belakang kita, dengan kepak sayapnya dia menudungi kita, membawa kita masuk ke dalam tempat perhentiannya untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih ajaib lagi di tahun ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian buat dia yang berjalan di depan kita. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Tuhan, kami sudah menginjakkan kaki kami di tahun yang baru, di tahun 2021, di mana Engkau membawa kami masuk ke tahun ini Tuhan, dengan penuh keyakinan, confidence, expectation of good yang ada dalam pikiran dan hati kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menutup barisan di belakang kami, Engkau menudungi kami dengan kepak sayap-Mu Tuhan, membawa masuk ke tahun ini, Engkau membawa kami masuk ke tempat perhentian-Mu, untuk melihat semua yang baik, pekerjaan yang sudah selesai dalam seluruh area kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik dan tetap selalu menjadi gembala kami yang baik. Membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami sepanjang tahun ini. Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Piala kami penuh melimpah. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Dan kami percaya Tuhan, dengan kepak-Mu Engkau menudungi kami sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 orang boleh rebah di sebelah kanan kami. Semuanya itu tidak akan pernah menimpa kami. Engkau telah memerintahkan malaikat-malaikat-Mu yang tidak pernah terhitung banyaknya menjaga kami kemanapun kami melangkah di segala jalan kami. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kami, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami. Dengan umur panjang Engkau akan kenyangkan kami, dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini, mereka sudah ada di tahun yang baru. Kami percaya Engkau juga berjalan di depan mereka, menutup barisan di belakang mereka, menudungi mereka dengan kepak sayap-Mu.
menuntun mereka kemanapun mereka melangkah, membawa mereka masuk ke dalam tempat perhentian-Mu untuk melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan dalam seluruh area kehidupan mereka. Tahun ini Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar, yang lebih ajaib lagi dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Mereka terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan satu apapun, tidak pernah turun tapi terus naik, tidak pernah jadi ekor jadi kepala. Tuhan memerintahkan berkat datang ke dalam lumbung-lumbung mereka. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami minta, yang kami doakan. Kami percaya sepanjang tahun ini kebajikan, kemurahan, bukan kemalangan, bukan kesukaran, bukan keburukan, tapi kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami pastoral di Bethesda Church. Kami dari divisi broadcast, multimedia, dan streaming. Kami dari divisi event. Kami dari divisi finance. Kami dari divisi security dan transportasi. Kami dari divisi hospitality. Kami dari divisi worship and music. Kami dari divisi guest service. Kami seluruh staff Bethesda Church mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Bethesda Church. Selama 3 tahun perjalanan gereja ini, kami sungguh melihat bahwa gereja ini adalah benar-benar rumah kasih karunia Tuhan. Kabar baik disampaikan dan begitu banyak jemaat dimerdekakan. Banyak pintu-pintu yang baik Tuhan bukakan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa masih banyak hal besar yang akan terus terjadi. Tuhan Yesus akan terus mencurahkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Di tahun-tahun rahmat Tuhan yang besar, di musim-musim yang akan datang. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera untuk Bethesda Church. Damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus akan selalu membukakan pintu-pintu bagi pemberitaan Injil melalui Bethesda Church. Tuhan Yesus menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada Bethesda Church. Tuhan akan selalu memberikan kewahyuan yang baru bagi Pastor Ivan untuk memberkati kita semua.
Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bethesda Church berlimpah-limpah. Agar selalu membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Natal 2020. Dan memasuki tahun baru 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau penebusku, menanggung semua dosaku. Kau curahkan darah-Mu untuk kuduskan dan membenarkanku. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Engkau kebenaranku, Bapa dan pembelaku. Dengan kebenaran-Mu ku layak hampiri tahta-Mu. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood, it's done by your blood. Oh, thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood, it's done by your blood. Redeem me and make me worthy. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross redeem me and make me worthy.